wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri dari jurusan Pendidikan Geografi kelas D tahun 2024. Nah, pada video kali ini di sini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. Nah, jurnal ini teman-teman ditulis oleh Edi Widianto, yaitu jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021, yaitu dalam jurnal Education and Teaching. Nah, teman-teman, isi dari pembahasan jurnal ini yaitu tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan dalam media pembelajaran. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini sangat membantu dalam keberhasilan proses belajar mengajar, terutama pada guru dan juga siswa. Dimana dalam praktiknya teknologi ini dapat membantu proses pembelajaran tidak langsung secara tatap muka, melainkan bisa juga secara daring atau online. Nah, penulis juga menjelaskan bahwa media pembelajaran berbasis teknologi informasi ini dapat membantu guru dan siswa dalam mengakses berbagai sumber informasi secara online, tentunya dengan lebih mudah dan fleksibel. Contohnya itu seperti penggunaan e-learning, Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain sebagainya. Nah, melalui media tersebut, siswa dapat belajar secara lebih fleksibel, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat meningkatkan kreativitas keaktifan dari siswa. Nah, di mana dengan menggunakan teknologi ini, siswa itu tentunya lebih termotivasi. Kenapa? Karena kan siswa-siswa itu Gen Z ya kan, Gen Z itu kan dikenal dengan melek oleh teknologi. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, teknologi saat itu sudah sangat canggih. Dengan teknologi kita bisa bebas bebas berekspresi, bebas melakukan apapun dengan teknologi. Dan tentunya itu lebih senang gitu, lebih mudah dilakukan dengan adanya teknologi, lebih menarik, lebih tidak membosankan ya kan. Nah, dengan adanya teknologi ini, siswa itu juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber, berdiskusi secara daring, serta mengembangkan pengetahuan mereka secara mandiri. Nah, intinya itu dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, siswa itu dituntut untuk lebih belajar secara mandiri, mencari kemampuannya sendiri. Nah, juga di dalam jurnal ini itu juga memaparkan beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi ini. Salah satunya itu yang dibahas di dalam jurnal ini adalah keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan wilayah-wilayah terpencil yang belum kena oleh akses teknologi. Nah, di dalam praktiknya, dalam pembelajaran tentunya teknologi ini juga memiliki kendala teman-teman. Misalnya daerah yang terpencil, akses internetnya susah, gitu. Juga teknologi kalau di daerah terpencil itu belum secara luas diperkenalkan, atau masyarakat yang berada di daerah terpencil itu belum melek terhadap teknologi. Nah, itu juga salah satu yang dibahas di dalam jurnal ini tentang kendala-kendala penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Oke, nah yang pertama tadi kendala oleh internet. Yang kedua yaitu kendala oleh teknologi di daerah terpencil yang belum secara merata. Yang kedua itu, teman-teman, di dalam jurnal ini juga dibahas tentang kemampuan seorang guru dalam menguasai teknologi. Nah, jadi teman-teman, di dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa beberapa guru-guru itu belum menguasai teknologi yang ada saat ini. Ya kan, kenapa? Ya karena kan guru-guru itu kan zamannya dulu belum ada teknologi ya kan teman-teman. Teknologi itu pokoknya guru-guru zaman dulu itu belum mengenal secara teknologi. Jadi semakin berkembangnya zaman, semakin modernnya zaman, nah guru-guru itu juga sangat kesulitan dalam menerapkan teknologi di dalam proses pembelajaran. Kan teknologi ini juga salah satu tuntutan kurikulum yang menuntut siswa itu harus menguasai teknologi ya kan. Nah, adapun kelebihan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi di dalam jurnal ini, kelebihan dari jurnal ini yang dibahas yaitu yang pertama yaitu mempermudah akses informasi bagi guru dan siswa. Ya sudah tentu ya kan, teknologi itu sangat memudahkan akses informasi kapanpun dimanapun kita bisa mengakses informasi. Mau lagi rebahan, mau lagi jalan-jalan, kalau kita buka HP dikit doang udah masuk itu informasi ya kan. Nah, yang kedua itu membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Ya sudah tentu dengan teknologi kita bebas berekspresi, apapun bisa kita buat ya kan. Kita contohnya mau buat PPT berbasis teknologi. Tentunya kita buat semenarik mungkin lah, bebas lah kita mengekspresikan diri kita di dalam teknologi. Yang ketiga itu meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar siswa. Sudah tentu ya kan, karena di zaman sekarang itu
siswa itu dituntut untuk menguasai teknologi. Yang keempat itu memungkinkan pembelajaran dilakukan secara fleksibel, baik secara online maupun offline. Nah, fleksibel di sini yaitu secara mudah, gitu kan, mudah, ringkas, menyenangkan, ya kan. Nah, sedangkan kekurangan dari penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang pertama lain yaitu di sini jurnal itu menyebutkan satu, ketergantungan pada jaringan internet dan perangkat teknologi, ya. Kekurangan jaringan internet dan kekurangan perangkat teknologi khususnya di daerah-daerah terpencil yang belum semua daerahnya itu sudah mengenal dengan teknologi. Yang kedua itu tidak semua guru dan siswa memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya kan, guru-guru, beberapa guru-guru yang sudah berumur atau yang sudah tua. Nah, guru-guru ini juga kekurangan di dalam menerapkan teknologi karena zaman dulu ya kan teknologi belum secanggih sekarang ini, teman-teman. Itulah salah satu juga kekurangan di dalam media pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya itu adanya kemungkinan gangguan teknis seperti jaringan yang tidak stabil, ya. Selanjutnya itu siswa bisa terdistraksi atau lebih tertarik menggunakan teknologi untuk hal lain seperti bermain game. Nah, terdistraksi di sini itu contohnya di dalam kelas boleh menggunakan handphone, tapi guru memberikan instruksi kepada siswa untuk membuka handphonenya itu untuk belajar. Misalnya dikasihlah sebuah e-book online. Nah, guru menyuruh siswa untuk membaca e-book tersebut, tapi kadang siswa ini kan otaknya itu terdistraksi, dia itu masih kadang membuka TikTok, membuka IG gitu loh teman-teman. Nah, itu salah satu kekurangan di dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran, yaitu siswa tuh mudah terdistraksi, ya Pak. Nah, sebagai kesimpulan dari jurnal itu, dari jurnal ini tuh menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, kesimpulan dari jurnal ini menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, agar pemanfaatannya dapat berjalan dengan maksimal, diperlukan dukungan infrastruktur, kemampuan guru dalam menguasai teknologi, serta pengawasan dalam penggunaan teknologi oleh siswa. Sekian dari video saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.